malam, Bapak Ibu Saudaraku. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Night Call Departemen Pelkes GPIB dengan saya Pendeta Rosetti Christina Pangabean Sipasulta, pendeta yang ditugaskan di Jemaat GPIB Bethel Bandung. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai aktivitas hidup di ladang kami masing-masing. Saatnya kami beristirahat, namun sebelumnya kami mau mendengarkan kekayaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan menuntun perjalanan hidup beriman kami hari ini, esok, dan selamanya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya baca buat kita. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective Family, 7 kebiasaan keluarga yang sangat efektif, Stephen Covey, sang penulis, mengatakan bahwa dalam membesarkan anak, orang tua perlu mengingat the miracle of the Chinese bamboo tree, atau mujizat dari pohon bambu Cina. Bahwa bila orang tua menanam pohon bambu selama 4 tahun pertama, orang tua tidak akan melihat apa-apa kecuali satu batang kecil. Semua pertumbuhan terjadi di dalam dan di bawah tanah. Pada tahun kelima, pohon bambu itu berkembang menjadi 80 feet. Membesarkan anak ibarat menabur benih. Sering orang tua tidak cukup serius memberi pengajaran kepada anak-anak mereka, karena mungkin tidak segera melihat hasilnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, bila orang tua mengasihi, mengajarkan, memberi teladan, dan mendisiplin mereka dengan tekun, maka seperti halnya dengan pohon bambu Cina, suatu hari orang tua akan tercengang melihat pertumbuhan yang terjadi dalam diri anak-anak mereka. Timotius dibesarkan dalam lingkungan yang baik, dalam lingkungan yang mengasihi, yang taat dan takut Tuhan. Dibesarkan oleh ibu dan juga nenek yang sangat mengasihi dia, sehingga Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang baik, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang memiliki hati nurani yang murni, pribadi yang tetap berjuang di tengah perjuangan-perjuangan hidup, di tengah tantangan yang ada, pribadi yang kokoh dalam meneruskan pelayanannya. Ditambah lagi terjadi perjumpaan dengan bapak rohaninya, Rasul Paulus, memperkokoh iman Timotius yang kemudian teraplikasi dalam perjuangan hidupnya untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Karena itu Timotius sangat dipercaya oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada Timotius. Timotius tidak seperti orang-orang muda lainnya yang mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan Timotius tidak juga mudah mempengaruhi orang lain dengan ajaran-ajaran yang tidak benar atau ajaran-ajaran yang sesat. Mengapa di dunia sekarang ini ada banyak anak-anak atau ada banyak anak-anak muda, orang-orang muda yang dengan mudahnya melakukan berbagai tindak kejahatan? Ibu bapak saudaraku, misalnya mereka menyakiti
hati orang lain, baik dengan secara langsung maupun tidak langsung, dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak mendapatkan pengajaran yang cukup baik, teladan hidup yang cukup baik dari orang tua atau dari generasi yang tua. Orang tua atau generasi tua tidak cukup memberikan cinta kasih, pengajaran, disiplin yang tekun kepada anak-anak generasi muda, sehingga anak-anak atau generasi muda dengan mudahnya menjerumuskan diri mereka dalam tindakan-tindakan kejahatan yang membawa mereka pada kehidupan yang tidak benar, yang membawa mereka kemudian memengaruhi anak-anak lain atau orang lain lewat apa yang mereka lakukan. Maka firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, kepada para orang tua, jika orang tua mau memiliki anak-anak seperti halnya Timotius yang bisa dipercaya, yang memiliki hati nurani yang murni, yang cakap dalam perjuangan iman, yang cakap dan bisa dipercaya, mampu membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan baik dan benar, maka kita diingatkan, mulailah menanamkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai takut akan Tuhan sejak mereka masih kecil, sejak mereka masih kanak-kanak, sejak mereka masih ada di dalam kandungan. Tetap sabar mengasihi mereka, mengajarkan mereka, memberi teladan kepada mereka, mendisiplin mereka dengan tekun, sama seperti dengan Chinese bamboo tree yang di tahun-tahun awal mungkin tidak terlihat hasil dari pengajaran para orang tua. Namun berkat keuletan, kesabaran, cinta kasih, keteladanan yang diberikan oleh orang tua, maka satu saat orang tua akan melihat hasil dari pengajaran itu melalui kehidupan, melalui iman anak-anak yang teraplikasi dalam kehidupan mereka, lewat pikir, lewat tutur, lewat laku mereka, dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi dengan sesama. Karena itu, kalau kita mau memiliki anak seperti Timotius, maka mari kita didik mereka, bukan saja dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan hidup, supaya pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak mempermalukan Tuhan dalam perjalanan, dalam karya hidup mereka, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka berjumpa dan berelasi. Tapi mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bisa dipercaya, anak-anak yang kemudian bisa meneruskan keteladanan hidup kepada generasi atau orang-orang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku, baik tidaknya kehidupan suatu bangsa, baik tidaknya generasi di depan, tergantung Bapak, Ibu, orang tua, tergantung kita sekarang. Apakah kita mendidik anak-anak kita, mendidik generasi muda dalam takut akan Tuhan, memberi teladan yang benar, melibatkan mereka dalam setiap aktivitas hidup yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ketika kita mampu mendidik mereka dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam lingkup yang kecil, bahkan juga dalam lingkup yang besar. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk malam ini. Kembali kami diingatkan peran dan tanggung jawab kami sebagai orang tua yang kiranya mampu dan dimampukan untuk mendidik anak-anak kami dengan cinta kasih, dengan keteladanan hidup, supaya mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan dalam pikir tutur laku mereka. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan buat kami. Hamba berdoa untuk Departemen Pelkes GPIB yang sudah memberikan kesempatan sehingga acara baik night call maupun juga morning call bisa disaksikan oleh semua mereka
yang berkenan menyaksikan acara seperti pada malam hari ini. Tuhan memberkati Departemen Pelkes GPIB dengan seluruh program kerja yang ada. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di departemen ini. Berkati Majelis Sinode dalam penugasan mereka sebagai fungsionaris Majelis Sinode. Berkati pribadi, berkati hidup, rumah tangga, keluarga, usaha kerja masing-masing. Berkati setiap pribadi yang memungkinkan acara Night Call malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Berkati setiap pribadi yang saat ini menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kami sekalian. Kiranya kami menjadi pribadi yang selalu takut Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, yang bisa dipercaya, yang memiliki hati nurani yang murni. Untuk kemudian kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kami akan beristirahat malam hari ini, kami memohon kuasa Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, menyertai kami. Dan biarlah kami boleh menikmati malam hari ini dalam damai yang dari Tuhan. Sehingga besok jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membangunkan kami dengan kuasa-Mu. Dan kami akan bangun menikmati hari-hari yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami. Mengawali hari baru bersama dengan Tuhan. Menjalani hari yang Tuhan percayakan untuk kami lakoni dan kami isi dengan aktivitas yang Tuhan siapkan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami memohon menyerahkan kehidupan istirahat malam kami ini. Amin. Terima kasih untuk bersama dengan kami malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.